kayaknya Chef Citra udah mulai menghindari segala produk-produk supermarket ya. Produk supermarket tuh apa ya? Gue masih belanja di supermarket UPF nih soalnya nih. atau yang kayak Ultra-proses. ultra proses Itu udah nggak mungkin, Wak. Percaya ada lihat? Tentu tidak dong kalau anak efek. Enggak dong, kan Jadi nggak ada perlu diketahui firmament. nggak ada. Nah itu bahasa itu yang paling gua kuatin tuh. Yang mau mereka menggugat terkait bencana kemarin, itu sebenarnya mau dibedah bencana alam atau bukan misalnya Iya. gitu. Seberani apa? Halo Warriors, kembali lagi bersama kita di konten Dewan 12. Kita saat ini lagi kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Pakai telurnya. Iya, betul. Ya, kita kedatangan Chef Citra. Halo. Aduh, selamat Rahayu Om Swastiastu. Ya, oke. Jadi teman-teman, kedatangan Chef Citra di sini juga adalah karena ya kita sama-sama mengetahui kita punya musuh bersama. Cayo, Tuh, cayo. yaitu para elit global. Ya mungkin emang kita nggak bisa ngelawan secara langsung, tapi setidaknya kita bisa sama-sama menyebarluaskan kesadaran kalau ada musuh manusia, musuh bangsa manusia gitu. Yang memang mereka menginginkan kekuasaan total dan kehancuran total. Tapi kita nggak akan langsung ke sana. Ini Mungkin, kemana dulu nih? iya, Kemana dulu? iya, Banyak amat nih pelayan. iya, Waduh, iya, wah kayak skripsi nih. Gimana nih? Waduh, iya. ngeri nih. Ada beberapa pertanyaan titipan kok dari orang-orang. Aduh, berat nih. Iya, iya. Nah, El Warrior berat nih. iya. Nah, Chef itu berarti udah berapa lama, Chef? Mengutarakan terkait banyak hal-hal yang mungkin akan selalu di sudut pandang kayak apa sih nih orang gitu. Anti mainstream ya. Anti mainstream Anti ini. mainstream ya. Jalur yang berat ini tuh gimana tuh? Aduh, ya sebenarnya titik baliknya trigger utamanya adalah pas COVID. Itu Oke. adalah turning point-nya lah gitu. Mhm. Menyadari bahwa ini semuanya nih kayaknya nih by design nih gitu. Oke. Iya Walaupun sih. sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga udah emang agak rebel gitu loh. Emang pemikiran aku tuh emang agak lain Out gitu of ya. the box gitu ya. Tapi puncaknya adalah waktu pas COVID gitu. Oke. Jadi ketika semua satu dunia global itu panik, justru aku mempertanyakan narasi yang ada gitu. Loh, ini kenapa kayak gini, kenapa kayak gini. Banyak hal yang nggak nyambung gitu loh. Nah itu Setuju. mulai tergerak, aku jadi riset sendiri. Nah gara-gara riset itu, go down to the rabbit hole, jadinya Iya. nyemplung. Begitu nyemplung itu Tenggelam. kayak apa ya? Nyemplung, tenggelam. Iya, kapal karam nih gimana nih. Iya, iya, iya. Tenggelam. Jadi once you awaken itu nggak bisa balik lagi sih. Nggak Ya bisa. malah going deeper gitu, Iya, malah iya. makin dalam. Betul. Terus semuanya jadi oke. Ternyata dunia yang kita jalan ini tidak seperti dunia yang kita pikirkan gitu. Ternyata ada operatornya ya gitu. Nah, Iya. itu dia ada Ternyata operator. iya, ternyata ada skripnya ya. Oh kayak gitu. Betul. Oke. Jadi kalau ntar ada begini-begini lagi, ada skrip-skrip lainnya yang dijalankan oleh puppeteer itu ataupun orang di balik layar itu ya kan, kayak The Wizard of Oz ya, ada orangnya di balik layar ya Iya, kayak Betul, gitu. betul, ada. betul, betul. Kita ngerti gitu, oh ini. Karena kompas kita udah jalan, intuisi kita udah main gitu. Setuju. Jadi kita tahu, jadi Iya. nggak by knowledge aja, tapi Hmm. by heart juga kita udah ngerti gitu loh. Hmm. Itu dia sih, kompas itu sebenarnya ada di semua orang. Hmm. Menunggu Oh. aja untuk dibangunkan. Hmm. Jadi Oke. tergantung orangnya sendiri mau melek atau tidak gitu. Nanti once you melek, you nggak akan bisa nutup mata lagi Nggak tapi bisa, nggak bisa, nggak bisa. nggak akan bisa lagi gitu. Nggak ada putar balik, nggak ada. Tapi aku rasa ini pasti akan dialami semua orang. Untuk orang-orang yang awaken ya pertama kali ngerasa linglung, ngerasa kayak terdiskoneksi Betul. sama dunia ya kan, Iya. kayak gimana awal-awal ya. Buat mungkin kalian yang baru mulai baca atau mulai tergerak, udah wah ini ternyata gue dibohongin nih selama ini. Nah udah mulai kayak gitu, biasanya merasa terdisasosiasi sih sama lingkungan sekitar, terus ngerasa kayak Asing. Asing. ya kan, ngerasa ini apa sih sebenarnya gitu loh. Kayak ngerasa Iya. ada akan satu momen dimana kayak gue gila nih, kayak kayaknya
kok semua nggak matching ya. Jadi kayak mau nyendiri aja, terus malah kayak mau ngapa-ngapain juga kayak jadi agak-agak apatis Tiba-tiba jadi ya. kayak pengen zen gitu kan, kayak Jadi ngelihat kayak, semua hal yang hingar-bingar jadi kayak mm, apa sih gitu. jadi kayak tadinya kita ngeblend tuh sekarang kok kayaknya kayak ada proses detachment gitu loh sama yang Betul. sekarang. Nah itu pasti kalian akan mengalami kayak gitu. Jadi jangan kalau aku bilang sih jangan terlalu tenggelam dan jangan terlalu kebawa perasaan sedih atau gimana bahwa dunia itu palsu. Emang ini palsu ya. Emang pasti. Iya. Carilah ya kayak orang-orang seperti ini yang open minded juga yang bisa akan nourishing kehidupan kamu gitu loh, bukannya malah mematikan pikiran critical thinking kamu gitu loh. Justru Yes. carilah orang-orang dengan keinginan serupa atau mungkin dengan jalan pemikiran yang sejalan gitu ya. Jadi nggak mematikan rasa ingin tahu kamu. Takutnya gue salah, takutnya gue gila, gue balik lagi deh gitu. Kadang-kadang kita juga suka meng-questioning diri kita sendiri, apakah kita ini sebenarnya gila atau tidak gitu kan. Tapi itu adalah proses yang wajar ketika kita mempertanyakan semua narasi. Karena kita dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah pun kayak di brainwash ya. Kayak gitu loh. Untuk Betul. narasi hal yang sama itu lagi gitu loh. Jadi ya pasti udah subconsciously ya kan. Secara hipnosis kita tuh udah masuk ke dalam alam bawah sadar kayak gitu-gitu gitu loh. Jadi Betul. pasti kita juga mempertanyakan diri kita sendiri, apakah this is real or not gitu. Jadi kayak gitu kan. Jadi ya kayak gini kita bangun komunitas. Keren sih Indonesia gitu, dari 2020 tuh kayak ngegulung terus gitu ya. Iya, makin Kayak banyak, makin banyak. memang siklusnya memang Iya. seperti itu. Makanya 2030 itu mereka buru-buru gitu. Mau the Great Reset tuh buru-buru karena memang sebenarnya adalah gelombang awakening itu puncaknya di 2030 gitu loh. Jadi ini adalah sebuah siklus yang akan terus nggak akan berhenti. Jadi mereka tuh takut sebenarnya 2030. Makanya dibikinnya the Great Reset. Harusnya kita tuh balik the Great Reset harusnya. Ya harusnya kita kayak gitu loh. Bahwa this is not gonna happen, your plan is not gonna happen gitu loh. Karena sebenarnya human resonance-nya juga berubah kan. Iya, udah berubah kan. Iya. Seingat aku dari 7 naik ya jadi 11 apa 12. Iya Mars itu, betul. ya. Jadi kita tuh naik semuanya kan, solar flare juga kan berubah gitu loh. Jadi matahari juga berperan penting terhadap awakening manusia gitu. Gue sih lebih curiga sekarang bukan Great Reset, Great End. Oke. Capek sih ngerasa. Sebenarnya jujur ya 3 minggu belakangan ini setelah ada bencana yang terjadi di Sumatera tuh draining banget sih, sosial media tuh draining banget. Iya. Draining sekali. Karena kita kesel, mangkel, murka gitu, tapi nggak bisa apa-apa Ya, karena kita presiden jauh ya marah kan. sih. Tapi kita cuma bisa paling nyumbang. Tapi itu kan Iya. kita kan mau nyumbang juga mau nyumbang empati juga gitu kan. Nah, orang-orang yang harusnya menjalankan empati dari masyarakat ini tuh idle gitu loh. Iya, Putus empati Iya, ya kan, putus nurani, putus akal sehat juga, bikin kesel. Jadi makanya kerjaan aku tuh di sosial media tuh marah-marah aja. Bener-bener marah-marah aja. Karena Iya. emang kesel banget gitu loh. Ya kecewa lah. Ini adalah bentuk luapan kecewa. Sebenarnya sih kecewa Iya, iya. terhadap apa yang terjadi sekarang ya kan. Iya, Paham ngerti sih, sih. iya. Ya jadi gimana ya, kalau lu masih waras kayak pasti marah sih. Sebenarnya kalau gimana ya, kalau udah sampai kemarin tuh gue ngeliat ada video anak-anak SD udah mulai nyinggung-nyinggung cara iya, pejabat. iya, Wah itu iya, lucu iya. banget buat gue. Iya. Yang manggul beras ya kan, yang beras Beras. nggak seberapa itu loh Beb, ya kan. Harga dirinya itu loh. Oh. Bully anak SD gitu. Iya, gue sih ya ampun. Gimana ya, gue sih Nah. mundur sih. Tapi kayaknya pejabat negara kita nggak akan seberani negara lain yang ketika mereka gagal mengakui kesalahan lalu Oh enggak sayang, Sekarang. duitnya kan masih banyak di dalam. Jangan sayang dong. Beda karakter juga, beda karakter. Sayang, ntar Beda cuannya hilang. Iya, kan? beda Iya. karakter. Yang sana kan mungkin nggak doyan cuan, kalau kita kan doyan banget. Nah. Ya. Makanya kesel banget deh, gue kalau udah di sosial media. Pejabat kita nggak kenal honor, beda. Iya. Kalau di sana masih kenal. Nah, Udah deh balik situ tuh skripsinya Oke. gimana tuh banyak. jadi ini tuh pertanyaan-pertanyaan list dari anggota-anggota Warrior yang udah banyak mengenali Mbak sebenarnya. Iya. Iya banget. Nih salah satunya nih pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama yang ringan-ringan dulu. Oke. Jadi kan ada tren minyak goreng dari Aduh, biji-bijian. minyak ya. Itu katanya di artikel yang beredar itu jauh lebih sehat. Menurut saya gimana nih? Yang lebih baik minyak goreng atau minyak jelantah? Minyak gitu ya. Jadi pertanyaan minyak goreng. Iya. Itu yang kayak gimana sih yang menurut saya sehat pengen itu sehat? seperti apa gitu. Minyak itu sebenarnya banyak ya kan, dari leluhur kita juga sebenarnya minyak itu beragam jenisnya gitu ya. Ada dari lemak binatang ya kan, ada juga dari VCO karena kita tinggal di negara tropis. Pasti kita banyak menggunakan minyak kelapa sebenarnya gitu. Setuju. Minyak kelapa satu ada dua ya kan, yang satu dari Afrika yang warna merah itu sebenarnya oke, tapi satu lagi tuh yang dari kernel yang dari palm fruitnya. Nah itu tuh yang sebenarnya melalui proses purifikasi dan juga
apa sih proses kimiawi ya yang begitu panjang sekali sehingga bisa dipajang bening cakep gitu di rak supermarket. ETF ya Indonesia. Sebenarnya kan nggak bening ya. Enggak, dia warnanya sih kalau aku Nggak dari mungkin. secara ini teknik kimia butek ya, Iya. butek. Kalau teman-teman semua tuh mau riset cara proses minyak kelapa sawit itu seperti apa, jijik deh. Pasti kalau bentuk aslinya itu diperjualbelikan kayak itu nggak mau. Iya. Karena kayak oli. Iya betul. Kayak Kayak oli. kris coba teman-teman tadi deh. Ada Kayak kris. gangnya Nah, gitu, ada betul. gangnya, ada gaminya kayak Iya. kayak apa sih kayak slime. Sliming. Nah, itulah Iya. kata-kata tempat slime kayak gitu Beb Betul. hasilnya sebenarnya. Jadi kalau berbicara minyak yang sehat sama tidak sehat, jelas seed oil dan juga palm oil. Iya, iya. Aduh, Setuju, untung setuju. bapak gue bukan pengusaha kelapa sawit ya kan. Iya. Jadi gue nggak bisa ngamuk-ngamuk. Itu kan Nah itu sebenarnya presiden adalah pengusaha. salah satu beberapa minyak yang kurang sehat. Sedangkan yang sehat itu kamu bisa pakai ghee, bisa pakai tallow ya, dari lemak asli ya, bisa dari VCO atau olive oil. Olive oilnya juga kan murni, yang dipres, yang murni Cold tidak melalui press. proses penyulingan lagi, nggak usah melalui proses pembersihan, penjernihan lagi gitu. Prosesnya panjang, dari minyak kelapa sawit sampai bening gitu tuh panjang. Bahkan Panjang, sisanya itu bisa dipakai lagi sama mereka. Iya. Sisa yang kayak gam-gamnya itu. Iya. Tapi dari jawaban ini kayaknya Chef Citra udah mulai menghindari segala produk-produk supermarket ya. Produk supermarket tuh apa ya? Gue masih belanja di EPF. supermarket nih soalnya nih. Atau yang kayak Proses. ultra proses. Itu udah nggak mungkin, Wak. Itu dari aku dari 2013. Saya dari 2013 waktu pas Menteri Kehutanan kita yang lalu itu loh yang ganteng banget itu ya kan. Perkasa itu. Iya, iya. Itu dia membakar hutan. Kayak isu-isu kebakaran hutan Iya, ya iya, kan. gue ingat, Yang gue. zaman dulu itu Iya, gue udah iya. gedek, gue Iya, udah iya. kesel banget. Nah Iya, itu iya. udah stop minyak kelapa sawit. Oke. Dari 2011. Oke. 2011 aku udah minum VCO. Minum VCO diminum gitu udah nggak pakai minyak kelapa sawit. Kalau yang kayak proses food kayak gitu emang nggak tertarik ya dari dulu ya. Nah itu mungkin emang udah ada benihnya untuk nggak kesana gitu. Cuma awaken-nya bangunnya benar-benar jadi seorang chef Citra baru bangun pas COVID itu. Tapi menghindari kayak gitu-gitu gitu nggak tertarik sih aku UPF kayak gitu. Karena UPF itu benar-benar sekedar selai coklat atau coklat itu tidak coklat sih, aslinya tuh lebih banyak palm oil, Gula sisi ini, lainnya gula gulanya. ya sebenarnya sih gula sama Iya. palm oil. Palm oil tuh udah nggak bisa dihindari dari Iya. snack lah, dari produk-produk yang kita pakai lah Iya. palm oil sebenarnya. Tapi sebenarnya nih yang kemarin influencer yang rambutnya biru nih ya kalau nonton ya, Siapa tuh? gue nggak tahu deh tuh yang ngomong kayak gitu katanya lu siap. Apa namanya nggak pakai palm oil siap-siap aja gue buktinya sekarang rambut gue lurus, kulit gue masih cakep ya kan, Iya, iya. bagus, baik-baik aja gue nggak pakai minyak kelapa sawit no. Lah itu siap apa kagak ya, siap-siap aja tergantung Oke. lu mau apa enggak. Masalahnya opsinya tuh banyak, cuma kadang-kadang kita tuh males untuk baca ingredients ya. Iya, betul. Sabun ada nggak nih palm oilnya, sebenarnya ada nggak ada, banyak banget gitu loh. Betul. Indonesia tuh banyak banget. Indonesia itu aslinya nenek moyang itu nggak pernah pakai minyak kelapa sawit, Iya, say. iya. Jadi banyak banget. Gue setuju gitu. sih, gue setuju. Jadi kalau bilang nggak bisa hidup sama minyak kelapa sawit, lu yang nggak bisa hidup. Kalau gue bisa hidup aja, gue hidup aja. Iya, Iya, sama. banyak kok snack-snack kayak gitu nggak pakai minyak kelapa sawit. Sekarang tuh banyak, asal kamu mau baca ingredients. Gomelin lo ya. Sama Ada kue. ada salah satu pejabat itu chef itu juga aneh. So selagi kalian masih suka makan gorengan nggak usah ya. Yang kemarin itu. Iya ya, gue ngerti. Iya, yang ada depannya tuh Nutrisari sama kopi, dia ngomongnya kayak gitu ya kan. Jangan pakai smartphone apa gitu. Aduh bapak mohon maaf ya bapak, kalau ngomong kayak gitu keselak piring deh ntar. Bikin gue emosi, wah. Mereka itu kalau ngomong tuh kadang-kadang gimana sih nggak ada public speakingnya, bagaimana sih gimana rakyat mau mencontoh ya, mereka kan public figure ya, public politik gitu ya, pejabat. Harusnya jangan ngomong kayak gitu dong gitu loh. Pakai ini sedikit, pakai baca gitu loh Pak, baca ya. Nah. Baca apaan sih mereka tuh bingung gue. Ya kan Mereka ada yang aku nggak suka baca. baca. Iya. Iya, ada yang aku nggak suka baca. Dasarnya mereka bukan berpikir masalahnya kan. Aduh, Kolega. jadi WNI berat banget ya ternyata. Iya. Ya ampun. Hah? Tentu saja disubsidi. Yang ngomong kayak gitu disubsidi kelapa sawit, disumpel sama kelapa cair say ya. Tentu saja cair. harus disubsidi. Karena saya coba tuh cari referensi di mana-mana apa benar kalau misalnya kebutuhan kelapa sawit kita tuh memang segitu banyaknya. Nah, dari- silahkan tuh. dari pangan, apa dari Mm-mm. oleokimia untuk kosmetik, untuk bahan rumah tangga ataupun untuk bioetanol, ternyata sih sebenarnya konsumsi kita butuhnya sekitar 20 juta ton lah per tahun. Iya. Tapi yang kapasitas penanaman kita tuh kira-kira ada 38 juta ton, ada lebih 18-an juta ton. Nah, 18 juta ton ini kemana? Padahal tahun 2022 tuh saya ngamatin sendiri pernah ada kelangkaan minyak goreng, ternyata ditaruh semua buat ekspor. Oh Ya. itu, ya. Ya tentu saja kalau dijualnya ke Kemana ya? internal. Iya. Pemasukannya kemana tuh ya? Soalnya Iya. kebanyakan
kebun kelapa sawit punya privat ya? Ya. Nah, privat banget sih itu. Punya privat ya. Privat banget. Makanya amat sangat dilindungi kelapa sawit udah kayak gold oil. Ya. Oh Kan iya kelapa iya sawit iya. gold iya. oil. Iya. Iya. Minyak emas gitu loh. Di agung-agungan di emas kan minyak kelapa sawit itu. Kalau minyak bumi kan the black oil ya kan, Black gold oil. gitu ya. Kalau ini kan the gold oilnya gitu. Jadi ya gimana mengorbankan tanah Nusantara ini demi cuan semata gitu kan agak-agak kesel. Makanya emosi banget. Emosi banget. Ya, terus aku juga cari referensi itu. Ternyata dari zaman Belanda itu memang pertama kali mengimpor sawit dari Afrika ke Indonesia. Saat itu belum banyak yang sawit di Indonesia. Dan di situ tapi Belanda menghitung gitu, kira-kira seberapa banyak yang boleh ditanam. Penjajah aja ya, chef, aku bingung nih, kok lebih baik dalam tanda kutip daripada aparat kita sendiri. Mereka menghitung kalau tanah Sumatera itu sebagian besar tuh gambut. Gambut ya betul. Nah, gambut itu kalau terlalu banyak tanaman sawit yang monokultur itu doang tuh ambles. Iya. Nah, kalau ambles itu di musim hujan longsor. Kalau di musim panas, dia itu panas cepat terbakar dan pembakarannya susah dipadamkan. Iya. Udah gitu suhunya jadi naik ya kan? Iya, Karena kan oksigennya juga kan terbatas kan, Iya. penyerapan karbonnya juga kan terbatas Betul. jadinya Betul, kayak betul. gitu. Terus antara tanaman satu dengan lain tuh malah rebutan nutrisi, makanya tanahnya semakin tidak subur. Nah, kocak aja sih ada pejabat yang ngomong, ya nggak apa-apa, sawit kan sama-sama pohon ada daunnya. Ibu mau jadi menteri nggak Bu? Ya kan mendingan ibu daripada pejabat-pejabat yang duduk sekarang lebih ngerti gitu loh. Kenapa sih mereka itu susah kali ya kalau kursi itu adalah merupakan bagi-bagian jatah ya. Iya. Jadi nggak sesuai dengan kompetensi gitu loh. Jadi ya udah kayak gitu Kan ada janji politik itu. Betul. Ya, makanya Klasik lah itu. kita Iya. jadi warrior politik nih jadinya. Karena kesel ya. Kesel Beb, beneran. Ini murka sih. Ya, sebenarnya ada wadah, ada betul curah, sih. jadi gua merepet aja di sini jadinya. Ya, ini bukti kalau sefrekuensi itu gini dulu. Karena jadi WNI itu kesel gitu loh. Ini udah kesel banget. Cuma nggak Iya, bisa iya. apa-apa. Jadi cuma bisa Kita masuk mencelakakan surga dia jalur aja. WNI. Jangan masuk neraka. Ntar ketemu dia lagi yang manggul beras lagi. Iya. Ya, aduh enggak deh. Aduh. Nah, Jadi gimana Beb pertanyaannya? oke. Nomor satu. Gua ini Nomor baru satu pertanyaan. jam saya. Buset. Gimana nih? Tapi ini emang bener sih. Ini adalah keresahan yang kita rasain bersama banget sebenarnya. Cuman gimana ya? Kita nggak ada power. Selain Betul. cuman berbicara tuh. Ya itu yang cuman bisa kita. Apa mau buat petisi? Emang didengar? Iya karena kalau kita mendemo Mau itu dilawan? Yang punya petinggi negeri. yang punya negeri ya. Ya masalahnya kita kalau bikin petisi kita bukan itu House of Commons di London sana. Kalau yang di Westminster kita nulis petisi di Change.org Iya. atau di apa bisa dikabulkan. Beda Kita kultur. bukan. Nah. Beda kultur banget. Emang kultur hukumnya pun juga nggak menghendaki. Sekarang siapa yang mau? Sekarang gini. Mau sebanyak apapun, mau itu ngomongin influencer kayak contohnya kayak Mbak Self Citra atau siapapun gitu ya di luar sana. Yang mau mereka menggugat terkait bencana kemarin, itu sebenarnya mau dibedah bencana alam atau bukan misalnya Iya. gitu. Seberani apa hukum kita untuk mengejar siapa pelakunya gitu. Kalau barang bukti udah ada, siapa tahu dewan-dewan hukumnya yang nggak beraksi Yang ngelantik dewan hukumnya siapa dulu. Iya makanya. Jadi masih gimana ya? Kita nggak akan bisa keluar dari kebodohan sistem sebenarnya. Karena memang sistem itu dibuat cuma untuk kontrol. Sistem dibuat untuk kontrol, titik. Nah permasalahannya, kita lagi ngomong sama orang yang udah tahu sistemnya juga. Tapi Jadi ya gitu. tapi apapun itu masih jangan bilang nggak ya, kita selalu berpikir bahwa semua tuh ada probability-nya gitu loh. Jadi Iya. In the end, people power berarti sih. nggak mungkin ya, nggak ada satu hal yang nggak mungkin sih. Indian people power. Ya, at the end tetap masih ada campur tangan semesta dan maha kuasa gitu kan, dan karma does exist gitu. Yes. Jadi ya kita berharap aja, kita melakukan yang terbaik aja sih, melakukan yang terbaik dan yang benar Setuju. gitu. Jadi kalau masalah kita bilang salah, ya gimana? Ya, harus itu. Jadi harus mulai apa ya? Kita memulai budaya frankly speaking aja, maksudnya kayak bitter truth aja. Salah. Ya salah gitu. Mulai untuk gini loh. Gue dulu pernah dengar kata-kata Gus Dur, orang Indonesia sangat takut untuk menghakimi kesalahan orang lain. Itu yang jadi permasalahan sebenarnya. Akhirnya kesalahan itu dibiarkan. Udah toleransi nih, toleransi. Nah, akhirnya kayak gini. Karakter bangsanya gitu. Ya kan itu bisa kebentuk masalahnya. Itu yang nggak diperhatiin sama orang-orang. Permasalahannya kayak kita ngebahas tadi itu tentang bencana kemarin. Bencana kemarin kalau dibedah sampai ke akar PT-nya punya siapa? Kena tuh pasti. Ya pasti. Iya. Seberani apa tapi hukum kita? Kan jadi ujung-ujungnya ya sekali lagi kalau kita ngomongin elit
global ada, maka elit lokal udah pasti punya. Iya. Nah itu. Jadi ya kita mau bakal sadar gitu, tapi sebelum itu. Kita hitam-hitam semua ya. Oh iya dong. Ngomong Ini- dark, iya loh. Oh iya. Hitam-hitam semua. Iya gitu Mbak. Ih kameramen dulu nih pakai baju hitam dia. Kayaknya tulisan di baju Jack ini menarik ini. Kira-kira maknanya apa nih, boleh diceritain ke teman-teman? Ini bikin tadi sih. Wow. Ini ngeprint sendiri ya guys. Ini ya yang fakta kan? Betul. Fakta. Fakta kan? Ya udah. Itulah. Merupakan curhat tapi di kaos. Yes. Ini ada pertanyaan berat sih setelah ini. Ayo berat. Nih, Mbak Citra atau Oh. Chef Citra, pasti pernah dengar tentang Pax Britannica Americana Judaica dong? Oh iya, kenapa emangnya? Nah, sebenarnya yang Mbak amati di Indonesia udah ada belum? Aduh, aku nggak berani bilang itu. Udah lama sih. Nggak kan? Kuncinya aja udah lama. Iya, begitu. Udah lama. Emang VOC kesini mau ngapain sebenarnya? Yes. Bukan Iya. rempah lah. Iya. Mau ngacak-ngacak sejarah kita. Betul. Mau tahu teknologi kita. Bahkan jauh dari sebelum VOC. Glory. Mm-mm. Itu poin utamanya. Jadi, teman-teman, kita harus tahu ya, banyak peneliti-peneliti individu di luar sana, termasuk Chef Citra, mau itu El Warrior, dan banyak orang lain di luar sana. Kita bisa sebut namanya kayak Dharma Bokrekun atau siapapun. Itu adalah orang-orang yang melihat dari sudut pandang darks. Ya. Kalau ada lawan yang memang mencoba untuk kontrol dan menghancurkan manusia itu sendiri. Jadi ya, selain kita buat civilization baru, sistem baru yang ada sebenarnya. Kalau memang mau keluar dari situ. Karena emang nggak bisa keluar. Lu semua kerantai sistem. Dari ekonomi, dari makanan, apapun. Bahkan legal thing. Semuanya itu dikontrol. Makanya kita nggak bisa apapun selain ya udah pemahamannya mau, misalnya kayak gua sama Chef Citra, gua dan Chef Citra aja ya, kalau di El Warrior gua secara pribadi, gua menganut flat. Tapi gua nggak bisa bilang semua El Warrior sama. Karena kenapa? Pemahaman terkait hal itu hujatannya gila, ya nggak? Gitu hujatannya gila banget. Sampai di tahap kayak apakah orang ini sekolah atau kayak gimana? Apakah orang ini berpikir atau enggak? Itu pasti ada di fase kita kayak, padahal ketika kita meneliti gitu ya, kita baca buku atau apapun itu pasti ketemu tuh jawaban itu. Apalagi dari kitab suci. Oh itu lebih kenyang lagi. Tapi kita nggak akan ngebahas itu sampai sana dulu. Gue pengen ngebahas dulu hal-hal yang mungkin lebih relatable sama penonton-penonton kita di Indonesia. Nah tapi yang kita mau coba bahas sekarang adalah dampak serangan mereka ke kita itu sebenarnya menurut saya udah sejauh mana? Tahap ini tuh udah sampai mana? Apakah bagi mereka ini udah 90% kan? Oh. Menuju target mereka. Menurut saya gimana? Kita membahas konspirasi aja ya. Sebenarnya di end game sih akan transhumanism ya. Emang Sama pengen sama ya, pengennya kan mereka kesana, mereka pengen ngambil soul kita kan itu. Soul kita adalah pokoknya end game-nya aja gitu. Jadi ya semakin Kok sama? semakin dibajak, semakin mendekati end game mereka sih gitu. Jadi sebenarnya makanya the great resist, kita harus resist itu gitu loh. Memang teknologi itu nggak bisa kita hindari, kita pasti pakai ya. Kita ada di sini di media ini pun gara-gara teknologi. Cuma masalahnya seberapa jauh kita ingin diperbudak oleh teknologi gitu loh. Dan mereka itu kan selalu kulitnya selalu bagus. Ya kan? Semua selalu bagus, kadang-kadang malah bersembunyi di balik kata-kata sustainability. Yes. Jangan-jangan yang SDGs 2030 adalah part of ini lagi. Betul. Yang 17 goals. Sustainability gitu, Iya. sustainable goals. Itu kan terdengar mulia sekali. Iya. Sebenarnya kan Klasik. enggak. Iya. Sebenarnya adalah total control. Total Mereka maunya kan total control. Panen jiwa ya. Kok seperti ada suka di film horor atau film fantasi ya. Sebenarnya tujuannya untuk apa ya? Harus panen jiwa. Secara spiritualitas ya. Iya. Secara spiritualitas kita ngomongnya kacamatanya ada dua sisi sebenarnya. Gak apa-apa. Kita juga bahas itu. Kalau dari spiritualitas, entity ini itu memang mereka makannya energi. Mereka makannya itu adalah soul gitu. Jadi ketika kita Jujur gue tahan dulu ya. Jujur, ini nggak ada briefing terkait jawaban ini. Dan pertanyaan itu spontan sebenarnya. Iya. Ini gue bingung kok sama.
Sama ya. Jadi Jadi wah, ya bahan kan? bakar tuh Nah, lo definisi bilang gitu. bahan bakar gitu loh. Eh, jadi ini adalah sebenarnya perang ya. Kita kan Iya. berperang selalu. Betul. The dark entity sama the light entity Betul. gitu loh. Tapi kan semuanya itu kan berhubungan dengan source, dan source itu pun membiarkan ini semua terjadi gitu. Betul. Bukan kalau the source atau kita bilangnya Tuhan Yes. atau siapapun itu ya kan, Elohim siapa, Ya, sama. dia bukannya dia nggak tahu, bukannya dia nggak punya kuasa, tapi memang dia membiarkan ini semua terjadi gitu loh. Kechaosan memang harus terjadi Iya. gitu. Malah di situ Karena- adalah keadilan sebenarnya. Ya karena dengan chaos ini terjadi, jadi maka ada pemisahan gitu Betul. loh. Dan inilah Betul. sekolah kita, kenapa kita dicemplungin ke sini, sekolah paling berat adalah ke bumi ini supaya untuk Betul. ibaratnya tanda kutip menguji kesetiaan kita kepada Yang Maha Kuasa gitu Betul. loh. Nah, sekarang if you wanna be one with the source, ya berarti kan kamu harus terlepas dari entity dark ini ya kan. So you have to be yourself. Kamu harus nemuin jalannya, apa sih tujuan kamu di dunia ini, menyatulah kamu dengan the source ini, dengan dia gitu loh. Dan dia itu kamu temukan dalam diri kamu sendiri. Nah, itu kan harus dikulitin, harus dipahami, menemukan jati diri sendiri dan lain-lain lah semuanya gitu ya. Sampai kamu tahu bahwa ini tuh sebenarnya dunia 3D ini tuh adalah sebenarnya dunia animasi gitu loh. Ini Betul. semuanya dunia animasi yang kita harus keluar, kita harus bypass ini semua, dan udah end game-nya adalah we unite with the source. Nah, kalau sampai kita unite sama the source, kita nggak akan feeding their energy gitu loh. Kita akan balik lagi ya ke pure entity aja. Jadi ya nggak masuk lagi ke samsara wheel gitu kan. Ya udah, jadi nyatu aja sama the source. Nah, Selesai. kalau seandainya kita masih terus dapat dibajak oleh mereka itu, ya udah kita akan kembali lagi ke sini. Tahu nggak? Heaven and hell itu kan sebenarnya kan sesuatu yang kita bikin sendiri. It's our own conscious mind gitu. Iya. Jadi ya sebenarnya benar, kita adalah fear adalah bahan bakarnya mereka. Betul. Dan itu adalah yang mereka inginkan gitu loh. Jadi Fear. kalau if they want your soul, ya mereka emang they want you to be part of them gitu loh, forever. Jadi selamanya. Jadi Tapi kalau secara spiritual dibuat terus tunduk. kayak gitu. Betul. Iya. Dibuat tunduk. Bahkan dibuat tunduk sama keinginan-keinginan yang ya dibutain aja gitu. Sebenarnya itu yang paling gila sih. Ya karena kita sekarang gini lah, apapun yang membuat seneng, kalau ternyata sebenarnya itu adalah cuma untuk ngalihin fokus kita dari sebuah permasalahan yang nyata di depan kita dan kita rasain sebenarnya dampaknya, ya ketika kita merasa senang tuh itu lupa loh, kelewat kadang-kadang. Itulah yang terjadi dan dibuat secara masif sistemnya. Nah, kita yang ngebahas konspirasi pasti sangat pekanya sama hal ini sebenarnya. Karena kayak ngelihat, oh ini mah cuma tipuan aja nih. Misalnya ada, per se lah, ada konser banyak. Untuk apa? Hiburan. Yes. Distraksi. Distraksi. Ya, distraksi. Nah itu pemahamannya beda kan. Nah kalau bagi kita itu adalah gangguan berpikir sebenarnya. Tapi kalau buat orang awam pasti akan berpikir, oh itu hiburan, oh itu adalah kesenangan. Nah itu perbedaan dasarnya. Jadi dari sudut pandang kita berpikir tuh ada dua perspektif sebenarnya itu. Kalau ngelihat misalnya ini acara ini untuk apa ya? Ini tuh ngarahin kita ke arah mana ya? Nah itu tuh yang nggak pernah ditangkap sebenarnya. Makanya gue sebenarnya berasa senang banget ternyata ada di luar sana ada orang kayak gini juga. Gue seneng kok ternyata. Gue seneng banget ini. Wah ini sama percis ini. By the way, iya. Iya, jadi sebenarnya untuk memutus keilahian kali ya. Betul, Kayak gitu, betul. gitu. Jadi ya, jadi sebenarnya kamu lahir ya udah terus aja 9 to 5 muter-muter kita perbudak kayak situ. Jadi kamu nggak sempat berpikir bahwa ada dunia lain selain itu. Yes. Bahwa sebenarnya ada, you can be free gitu loh sebenarnya. Yes. Gitu loh. Jadi hidup, kadang-kadang orang nanya, lu tujuan hidup buat apa? Nggak tahu. Nah itulah orang-orang yang mungkin nggak ngerti NPC. roots-nya tuh, esensi hidupnya tuh buat apa sih kamu tuh hidup. Nah bahwa hidup tuh masih besar sekali daripada yang kita tahu. Kita kerja 9 to 5, abis itu kita main HP, kita tidur, terus kita berantem, kita makan ya kan, kayak gitu lagi berkembang biak. It's more than that gitu loh. Nah mereka tuh berusaha untuk memanipulasi itu semua biar kita itu tidak bebas gitu, tidak bebas. Ya slave aja terus gitu, terus diperbudak, harga makin tinggi, inflasi, ya udah terus makin kerja lagi, dibuai lagi sama duniawi ya kan, baju, ini sepatu, entertainment ya kan, terus lagi ya kan, kayak gitu terus aja. Di nurture kehausannya akan duniawi gitu. Yes. Jadi nggak ada habisnya. Ya itulah.
Makanya jujur ya, kita nggak bisa ngebahas konspirasi sedalam ini tanpa membawa unsur spiritual. Iya sih, sebenarnya. nggak bisa. Nggak bisa. Pasti ada kaitannya sih. Pasti ada kaitannya. Iya. Ya, there is a reason dulu ada kayak prophet atau nabi atau orang-orang kudus zaman dulu yang mengatakan endgame kita memang berperang. Kehancuran itu nyata. Nah, itu yang ngebuat kesadaran itu tuh harus ada. Jadi ada lawan dari manusia. Intinya itu dulu. Ada lawan dari manusia. Nah, sebenarnya manusia juga ngelawan salah satunya ya tadi kecenderungan kepengenannya kan. Contohnya tadi distraksi. Itu kalau dikejar si distraksinya gitu. Ya itu malah menjadi kekacauan itu sendiri. Kita malah jadi ya mengikuti jejak si NPC itu jatuhnya. Yang ngikutin aja yang ignorance gitu kan ujung-ujungnya. Nah, ignorance ini yang sebenarnya paling berdimek sebenarnya karena dia akan dianggap normal tuh kondisinya. Tapi memang mereka itu sebenarnya ada misi juga bahwa mereka tuh nggak kepengen tahu siapa diri kita sebenarnya. Karena kalau Yes. manusia udah terbangun semua dan bisa mengakses kemampuan manusia yang sebenarnya, kita tuh semua luar biasa gitu loh. Kita semuanya itu bisa, kita Sama. bukan punya six sense lagi ya, Yes. bukan punya seven sense, bukan. Kita nggak ngomong begini. Karena sebenarnya peradaban manusia yang dulu-dulu tuh nggak ngomong pakai bahasa. Betul. Ngomongnya itu telepati, udah Betul. frekuensi, ya kan? Kita Nggak tuh butuh Kok- handphone. kita Tahu. Lo- Sebentar dulu. lo Ini nggak penelitian perlu- kita ini. ini kita berbicara, kita bisa ngomong nih adalah kutukan tanda kutip ya. Ini peradaban terendah nih. Sebenarnya dulu itu nggak ada yang ngomong. Jadi kamu ngomong kita semua itu semua by frekuensi. Makanya ini udah peradaban keberapa Iya, nggak tahu nih. Aku bilang kalau ngeliat gedung-gedung sekarang nih, ini peradaban jelek banget ya. Karena peradaban zaman dulu tuh semuanya tuh selalu memperhitungkan tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Betul. Itu semuanya. Makanya Tesla kan menggembur-gembor. Iya. Sebenarnya Tesla tuh Betul. mengadaptasi dari teknologi lama Betul. sebenarnya. Gitu loh. Akhirnya dicuri lah kan sama CIA dan lain-lain itu Iya. dikembangkan sendiri. Yang akhirnya berubah menjadi the dead weapon lah, apa Iya, segala iya. macam, jadi senjata pemusnah massal Harp lah and kayak gitu. something like that. Harp lah, lain-lain. Sebenarnya teknologi dulu sebenarnya. Gitu. Ya. Pantesan kalau dulu saya kalau berwisata ke candi-candi ada relief kok ini ada orang bangsa Indonesia ketemu dengan bangsa Tiongkok, ketemu dengan bangsa Khmer, bangsa yang lain-lain. Mereka Ini bicara dengan peradaban, bahasa apa kan zaman dulu belum ada kamus, belum ada alphalink, belum ada apa. Ngomongnya gimana gitu. Itu yang udah Sebenarnya tadi yang paling menarik adalah tentang teknologi Iya, sebenarnya. teknologi. Oh, Karena wow. teknologi yang dibuat sama Tesla Iya. atau tower apa? Ya, tower Tesla Tower. Tower Iya. itu tuh diambil dari Tartarian kan. Tartariannya. Ya, karena sebenarnya bangsa Tartarian itu tuh dulu kekuasaannya sampai ke Kroasia. Kekuasaannya si apa? Ini kita offline aja deh, nggak usah online. Ini kayak panjang bisa berjam-jam. Kita ketemu offline aja gimana? Kita bikin Boleh. ketemu offline Boleh, aja. boleh. Kita ngomongin Kita bahas diskusi hari ini. seru ya kayak gitu Ini ya. pasti seru sih. Karena penelitian banget. Ini kayak apa ya, ketemu sama-sama peneliti kayak gini seru banget sih ini. Gua nggak pernah ngerasa kayak oke. Jarang banget ketemu sama orang yang benar-benar ngerti sampai sejauh ini. Iya. Gitu. Ya. Itu terlalu dark gitu. Bahkan kalau misalnya ngebahas kayak pengetahuan gitu ya. Menurut Mbak Citra, percaya sama dinosaurus ada nggak tuh? Dinosaurus. Iya. Aduh, gini ya, kenapa lu ketawa Mas ya? Ada pengalaman tertentu dengan dinosaurus ya? Ini materi ini nih yang pernah ditanyain ke aku dan akhirnya viral dan aku dihujat ya kan, again dihujat lagi, nggak apa-apa karena memang pemikiran beda itu pasti resikonya adalah dihujat ya kan. Ini salah satu pertanyaan diajukan juga, terus aku jawabnya juga bilang aku nggak percaya. Gue juga nggak percaya. Nah sih, roll the drum. Gue bilang nggak pernah ada bahkan. Yang berdua Gini fosil yang ditemukan itu fosil apa? Mohon maaf, Semen. mohon maaf nih ya teman-teman semuanya, para netizen yang terhormat sebangsa dan setanah air ya kan. Jadi gini, pada tahun 1960 itu ada Yes. lukisannya Bruce Gale. Kamu bisa cari sendiri ya, Bruce Gale itu udah ngegambar, di lukisannya itu tergambar bahwa manusia itu hidup berdampingan dengan dinosaurus. Zaman itu Dragon. belum ada internet, zaman itu belum ada apa-apa, ya kan 1560. Terus dari mana dia bisa menggambarkan lukisan ya kan manusia berdampingan dengan hewan-hewan itu kalau bukan dari pengalaman, either dari pengalaman atau memang imajinasinya keren banget gitu. Tapi ya hal yang paling mungkin adalah memang muka bumi kita tuh yang sekarang dengan dulu tuh berbeda. Pohon-pohonnya juga berbeda, manusianya berbeda, binatang-binatangnya juga berbeda. Jangan kamu analogikan bahwa tuh manusia kerdil-kerdil kayak kita sekarang kayak gini, enggak gitu loh. Karena oksigen itu lebih banyak daripada Iya, sekarang. benar. Kalau oksigennya banyak, itu semua itu kan besar-besar. Otak kita Iya. juga akan jadi lebih pintar. Percaya dari sains, ya Iya. kan?
makanya kan kita masukin oksigen terus kan biar awet muda lah apa. Karena perkembangan sel itu terjadi dan bagus banget. Makanya anak Betul, kecil oksigen. itu ya kan masih muda, kolagen masih bagus-bagus. Karena oksigennya masih banyak dalam tubuhnya. Nah, ibaratnya bumi tuh dulu tuh silika, kristal-kristal ya kan gede-gede Betul. semuanya, ya kan? Betul. Kita tuh dulu silika base, sekarang karbon base. Lu Betul. riset sendiri deh kalau kayak Betul. gitu-gitu, kalau kata Betul. nyambung. Udah tuh Betul. urusan lo. Pokoknya Yes. mau jelasin gini aja. Nah, itu muka bumi juga beda-beda gitu loh. Jadi Hollywood itu juga terinspirasi dari mana? Emang Hollywood itu selalu imajinasinya tinggi gitu ya? Enggak, pasti kan mereka tuh berdasarkan based on scripture, Iya. naskah-naskah kuno zaman dulu kayak gitu. Bahwa memang muka bumi itu ya berbeda dengan yang sekarang. Apakah itu 3 juta, 100 juta, 300 juta tahun yang lalu katanya. Lu ngitungnya gimana ya? Iya. Mohon maaf ya. Iya. Kok bisa tahu tuh dari 300 juta tahun yang lalu? Itu Ngakunya Gua dari rasa sih nggak batuan percaya deh carbon gue. dating, kalau yang dipercaya sama sains. Jadi yang diteliti unsur-unsur yang itu terus makin bawah tanahnya tuh semakin tua gitu, semakin ke inti bumi gitu Nggak sih. percaya sih gue itu sih, nggak secanggih itu. nembak angka itu nembak angka. Nggak secanggih itu, Beb, ya kan. Kita aja forensiknya aja masih ketinggalan, nggak secanggih itu. Teknologi kita tuh belum Betul. kayak gitu. Forensik kita Betul, tuh betul. ketinggalan. Itu nembak angka kalau buat gue bahkan. Jadi ya udah, karena manusia itu makanya terdistraksi ya kan. Kita tuh dikasih kurikulum itu aja selama berpuluh-puluh tahun ya kan. Dibilang matahari tuh 93 juta mil lah apalah segala macam. Karena kita pikir itu adalah sains, padahal sains itu adalah ditulis oleh dia juga. History ya kan, berarti ceritanya dia. Sejarah ditulis kalau siapa pemenangnya ya kan. Jadi ya udah suka-suka dia aja nulis ya kan. Betul. Ya kita nggak tahu karena akses informasi kita terbatas ya kan, akses sejarah kita terbatas ya kan, even sejarah Nusantara pun terbatas karena diambil semuanya ya kan, Betul, betul. naskah-naskah kita disimpannya di luar negeri semua, Betul. Iya. bukan di diri Jangan VOC bukan semua di di sini. Itu adalah misi mereka Naskah sebenarnya. kita kebanyakan for your information di Leiden Museum di Belanda atau di Belanda. British Museum di London. British semua merampok semuanya yang diambil. Iya, British Museum itu mungkin kalau Inggris tidak Semuanya pernah ada menjajah dari mahkota, negara-negara kosong. ya, Afrika semua di British Museum. Pokoknya Iya. kalau nyari apa-apa di British Museum aja. Betul, Iya. betul. Jadi emang gila, jahat banget gue, rampok gue bilang. Gue bilang rampok itu emang dia. Sebenarnya Gitu. kayaknya ada alasan deh, mereka tuh pengen ngambil semua apa ya, knowledge kita, artefak-artefak kita. Ada. Kan Kayaknya sumbernya di situ juga. Ada rahasia yang sebenarnya. Satu lagi yang disimpan Ini di mana? Itu loh, negara yang nggak bisa tersentuh. Oh iya, betul. Yang perpustakaannya sampai dalam banget tuh di bawah tuh. Iya. Iya, negara paling kecil. Iya. Satu lagi itu. Wah, itu semuanya tuh isinya tuh berapa mil itu? Perpustakaannya itu nyimpen Iya, sejarah-sejarah semuanya. Disimpan lah di bawah itu semua. Gue seneng banget hari ini. Yalah, Satu-satunya negara yang di dalam PBB tuh tidak Iya. boleh diserang saat perang. itulah dia. Nah itu. Itu ciri-ciri udah lengkap untuk kalian tahu di Google gitu sebenarnya. Kita tahan dulu. Oke. Jadi intinya kalau tadi overall nggak percaya ya, maksudnya dideskripsikan seperti itu. Oh, bagaimana dengan naga? Kita belum ngomongin soal naga loh ya kan. Oh ya. Ini dinosaurus aja dibikinin tuh filmnya sama Hollywood. Naga nih nggak pernah diakuin nih kayaknya. Padahal Chinese Zodiac Asli, ada asli. naga gitu. Naga Iya, dari iya, mana-mana. Kalau memang mereka dulu belum ada internet, kok dari Betul. Peru, dari Viking, dari Betul. Indonesia semua punya versi naga. Betul. Kalau bukan makhluk real, makhluk mitos, ini semuanya ada nih tentang naga. Nggak ada yang pernah bahas nih, gitu. Iya. Di semua peradaban ada membahas Iya. tentang bentuk ular besar itu. Mm-mm. Nah itu yang Oh. buat gue menarik juga tuh. Ini kan flat earth ya. Tapi Yoi, kan kita ini. kan punya, maaf ya, kita tuh Apa? peta kita tuh banyak. Oh iya. Peta tuh karena kita tuh Ada Terra Infinita. Iya. peta ada kita ini. tuh maksudnya peta Iya. peta yang kita pakai sekarang itu kan iya. beda sama yang dulu gitu loh. Jadi Oh iya. para kriptografer ya kan, mereka Kartografer. itu kartografer Iya. ya kan, Kartografer. mereka itu juga kan udah bikin gitu peta-peta itu dan itu diumpetin. Muka bumi yang sebenarnya juga kita nggak tahu ya kan kayak gimana nih sekarang nih. Yes. Sebenarnya Karena di kita berpatokan sama NASA Iya. ya kan, not a space agency NASA, Betul. not a space agency ya. Lebih ke Satan NASA. gitu. Jadi sebenarnya muka bumi itu udah direkam oleh zaman-zaman dulu, oleh Iya, iya. ahli-ahli zaman satunya dulu. sih yang aku pernah tahu dan berkunjung langsung ke museumnya di Turki oleh Piri Reis. Piri Reis itu dia penjelajah sekaligus menteri di zaman Iya Ottoman. betul. Mm-mm.
itu bahkan beliau bisa menggambarkan Indonesia dengan tepat ada di mana, terus benua ini di mana. Nah, ini kutub selatannya seperti ini, beliau menggambar juga nih kayak gini. Iya. Ya, Yang Monte Map deh, kamu Iya. paling gampang buka Monte Map ya, yang tahun 1500 Monte Map deh kalau nggak salah. Itu kan dia memetakan sedemikian rupa dengan binatang-binatangnya dipetain lagi. Betul. Iya. Ada ada kayak Griffin. griffin, Iya. ada yang Gue liat. manusia badannya ikan, kayak gitu loh. Kalau emang mereka itu nontonnya Walt Disney tahun 1500-an, ya nggak mungkin lah gitu. Mereka tuh benar-benar nulis tuh binatang di Sumatera tuh ada apa, lengkap semuanya, binatang-binatangnya unik-unik. Bahkan makhluk-makhluknya juga bukan manusia aja di sini. Nah, Jadi itu. digambarnya bukan manusia doang. Nah itu pertanyaan Ada berikutnya sebenarnya. Jadi kalau bilang nanya dinosaurus itu 300 juta tahun lalu, say nggak usah nyampe juta-juta tahun lalu deh, ya kan? Tahun 1500 aja binatangnya udah aneh-aneh. Betul. Binatangnya aneh-aneh, udah gitu manusia juga aneh-aneh. Betul. Manusia aneh-aneh, Nggak ada kayak yang yang kita kenali. kayak ada makhluk kayak belamie, kayak gitu-gitu Oh. kan. Oh. Macam-macam deh pokoknya. Yang dibilang katanya itu fairy tale, terus sebenarnya memang ada. Ya mungkin karena memang frekuensi bumi juga beda. Dan makanya itu peradaban yang mana ya? Kita kan udah cycle peradaban dihilangin lagi, ada lagi peradaban hilangin lagi. Makhluknya tuh udah beda-beda ya. Percaya ada lihat? Tentu tidak dong kalau anak efek. Iya dong, kan Jadi nggak ada perlu diketahui itu firmament. nggak ada. Nah itu, itu bahasa itu yang paling gua kuatin tuh. Jadi Firmament. ada batas. Ada batasan sebenarnya bumi itu. Gak bisa orang. Jadi gini, kalian mau cari, kalau mau cari ya, paling gampang untuk mempertanyakan. Buka Apollo 11. 2 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30 seconds. Roll complete and pitches program. Peluncurannya adalah kepalsuan yang paling buat gue ngakak pertama kali. Iya nggak? Karena itu kayak rongsokan. Sumpah, kalian harus lihat. Kardus ya, Kardus. kardus ya. Kardus dibungkus sama apa? Aluminium foil. Aluminium foil. Terus tutupnya itu kayak opak ya. Gitu-gitu ngaplek-ngaplek gitu. Gue bingung lah. Gue kok bisa udah percaya sih Beb, udah deh tahun 2025 Iya, jangan kali aduh. kayak waras dikit dah. Ya, tolong deh. Ini masa Apollo 11 dibilang beneran ya kan mau landing itu ya kan. Ketipu sama AI masih mending. Sumpah. Kalau ketipu sama video itu, wah Anda ya itulah berarti. Iya, itu tutup roketnya aja bener kayak kaleng opak. Yang ngamplek-ngamplek itu kan nggak mungkin suhunya berapa di sana ya kan. Udah pasti kan. Soalnya yang paling off itu juga ini, kalau saya akhirnya bendera Amerika bisa berkibar, padahal katanya di bulan itu tidak ada gravitasi kan. Tapi dia berkibar seolah-olah ada anginnya. Gue absurd Gitu. deh. Absurd. Stanley Kubrick ya. Betul. Stanley Kubrick ya itu dia. Ngapain tuh? Ada sutradaranya. Ada di Walk of Fame lagi Stanley Kubricknya. Oh iya, Neil Armstrong juga ada loh di Walk of Fame. Aktor terbaik ya. Iya. Dia Ada. Dan mungkin mereka harusnya dapat awards itu. Iya, mungkin mereka terinspirasi dari novel dan operanya Jules Verne yang waktu itu pernah bilangnya, oh kalau di bulan ada makhluk alien, makanya mereka buat. Maybe. Ya kayak Roswell, kayak gitu-gitu kan sebenarnya Iya. distraksi kan sebenarnya Area 51 gitu. Ya bisa aja mereka mungkin lagi test ground alat-alat Tesla atau gimana, I don't know gitu. Cuma yang jelas alien dan lain-lainnya No. kayak kemarin tuh Comet, Oh, Ya Tri-Eye. ampun, ya ampun ngomongin. ya kan? ternyata apa? AI. Tri-Eye Atlas ya? Bukan. Iya kan Tri-Eye Atlas kan? Betul, Ya ada. kan orang-orang menganggap oh iya itu alien. Hati-hati tuh pengiriman ke Project Bluebeam ya. Ada beberapa hal. Contohnya kayak sisa roket yang nggak jadi nembus, gagal mulu kan masalahnya. Nah itu tuh kayak gitu terjadinya. Terus kalau kalian mau tahu kayak misalnya kenapa ada lubang-lubang di bumi, itu bukan komet sayang. Itu tuh benda yang disebut misil. Coba cari tahu misil apa? Roket lah sederhananya. Nah roket itu tuh biasa diujiin. Jadi akhirnya dia buat cekungan besar di tanah. Karena pernah ada ahli yang ngecek, kok ada mesiu di situ. Di meteorit, meteorit ya. Meteoroid itu kenapa bisa ada mesiu? It shouldn't be there gitu, ngerti gak?
Jadi itu ledakan, bukan benda jatuh gara-gara ketarik gravitasi whatever. Yang ada masa jenis teman-teman. Tapi kalau tanya masalahnya FE atau bukan ya, kalau misalnya kalian baca Bible ataupun sorry ya di Al-Quran sendiri pun kan ada kan, Ada bahwa ini semua banget. stationary gitu loh. Iya. Ada banget. Kalau nggak salah ya, aku orangnya juga nggak apa-apa. 1 Tawarik 16 ayat 30 deh Ada. kalau nggak salah, itu yang dia bilang Yes. bahwa kita tuh diem, bukan berotasi. Betul. Terus 1 Kejadian ayat Kejadian. 14 sampai 18 ya, Mm-mm. berapa sih? Yang dia bilang bahwa kita tuh bukan mengitari matahari, tapi emang di Matahari. dalamnya itu emang tata surya itu di dalam Betul. kubah kita Iya. gitu loh. Coba dibaca deh. Disebutnya Semayim kalau di dalam Kejadian. Jadi Semayim itu Coba dibaca ya. adalah firmamen. Kalau firmamen itu berasal dari bahasa Greek. Itu artinya tuh firm and memento. Mm-mm. Kuat dan juga dia memiliki firm itu artinya ya firm lah. Apa ya? Kokoh. Keras, kokoh. Mm-mm. Memento itu dia tidak bisa ditembus. Jadi udah keras nggak bisa ditembus. Ya, firm memento. Nah kalau lebih dalam lagi itu tuh terbuat dari 2. Makanya kita bisa tahu di atas itu dari air. Karena kalau kalian baca dari Genesis, Iya. itu tuh akan merujuk pada sebenarnya firmamen terbuat dari air dan listrik. Iya. Ada kok, baca aja, buka aja Bible itu. Baca tuh, dark tuh. Karena pemisahan air, I separate Yes. water above and below kan gitu Iya, kan ngomongnya kan. Itu betul. udah jelas gitu loh. Betul. Kayak gitu. Itu dan itu tidak mungkin bahwa dia menggambarkan itu dalam sebuah bola. Itu kan enggak. Oke. Enggak gitu. Jadi kalau memang ini bohong, flat earth atau apa, lu baca aja itu Alkitab lu ngomong apa atau Betul, mungkin betul. kitab-kitab Kenapa di kitab-kitab. semua mitologi dunia, mau itu Yunani, Mesir, Yes. Mesopotamia, itu selalu istilahnya terjadilah pemisahan antara oceanus, laut gitu dengan langit atau sejenisnya, prosesnya tuh kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau hampir di sebuah konteks itu, semua loh. terutama kalau di agama Hindu namanya Yes, cosmic egg. baru mau bilang ya Hindu. Cosmic egg. Nah kalau di Islam disebutnya samawat, 7 lapis langit. Nah jadi banyak banget referensi terkait hal ini teman-teman. Jadi coba jangan dibawa sama imajinasi, apalagi nih ya, gue harus frankly speaking. Banyak apologet yang keliru memaknai terkait hal ini. Tentang bentuk bumi, seakan-akan kalau mau menarik orang dalam agama, dia harus menyamakan sama sains. No. Sains kadang-kadang menyesatkan. Ya. To be honest aja. Itu yang terjadi di lapangan. Nah ini yang kita makanya kalau Warriors prinsipnya cuma satu, kita ngebedah. Makanya disebutnya kita cuma coba neliti kan. Nah berhubung ada gimana kita bilangnya, sama-sama orang yang membedah kali ya. Critical thinker. Critical thinker kali ya. Dia itu mungkin kata-kata paling mantep lah. Critical thinker yang kayak gitu-gitu tuh. Kita tuh malah makin mempertanyakan. Ini tuh untuk apa dikasih tahu ke kita? Gitu kan. Kebohongan itu untuk apa? Setelah kita mengetahui ada satu kebohongan, kita mempertanyakan, ini untuk apa dikasih tahu sama kita ya? Ini untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Baru kita petain semua. Oh ternyata tujuannya satu. Jiwa. Makanya nggak bisa dipisah. Nantilah kita bahas itu ya. Makanya dia mau mengintegrasi jiwa kita dengan mesin, kan itu tujuannya endgame-nya Kok kayak gitu. tahu? Ya kan? Kok tahu dia? Mesin emang begitu. Tapi kita dibiasakan seolah-olah fiksi, kayak bikin film Robocop, bikin film yang gitu-gitu kayak manusia yang dicampur sama robot gitu. Ya seolah cool gitu ya. Iya. Mungkin predictive programming dulu ya. Ya, Gitu. ya impossible gitu yang bisa berubah. Dia kayak gitu. Yes. Itu cool. Gue gak nyangka sih. Kita ternyata sedekat ini pengetahuannya. Gue jujur gak nyangka. Karena ini terlalu gila ini. Soulless, nggak Iya. ada jiwa. Ya soulless biar bisa dibajak. Ya udah itu aja. Kan kalau mungkin gini ya. Kalau orang yang lahir terus nggak tahu purpose-nya apa, terus menyelesaikan hidupnya ya udah dengan cara begitu aja, ya udah balik lagi ke bumi untuk belajar lagi, ngulang lagi. Ya udah berarti ketemunya dia lagi gitu loh. Ketemunya si Dajjal lagi jadinya. Betul. Jadi ya udah terus aja begitu. Betul. Betul banget. Oke, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan yang gue nggak tahu ini mungkin udah pernah ditanyain atau belum. Iya. Terkait tentang wilayah supernatural dari kata-kata 3 derajat 33 atau 666. Menurut saya apa? Kalau seandainya secara spiritualitas gitu, memang Dajjal nih hidup selamanya di sini, berarti kan dia memegang semua pengetahuan yang di sini. Setuju. Dia sudah berulang-ulang kali ngeriset peradaban kayak gini. Kita tuh menganggap masa lalu itu kuno atau Iya, kuno. ketinggalan itu ya.
seakan-akan tuh kayak nggak punya apa-apa, nggak punya teknologi, nggak punya apa-apa. Iya. Itu tuh karena adanya pemahaman dari revolusi industri tahun berapa, Ros? Revolusi industri termulai dari abad 18 di Betul. Inggris.